Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa, berjumpa saya Helmi Ansori di channel Helmi Al-Fahmi. Channel ini kami hadirkan untuk Anda sebagai ajang berbagi ilmu yang bermanfaat. Kami hadirkan catatan-catatan sejarah dan cerita atau kisah-kisah yang bernuansa religi. Nah, pemirsa, kali ini kami akan ketengahkan sebuah kisah yang luar biasa. Perindu Rasulullah, penggigit Abu Bakar As-Siddiq. Siapa perindu Rasulullah yang menggigit Abu Bakar? Silakan ikuti kisahnya. Kisah pengorbanan para sahabat memang tiada habisnya. Mereka tidak pernah memperhitungkan kerugian harta benda. Bahkan kehilangan nyawa pun menjadi taruhannya. Inilah yang ditunjukkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an sebagai seorang sahabat kepercayaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia merelakan semua yang dimilikinya demi keselamatan dan perjuangan dakwah Rasulullah. Bahkan ia merelakan nyawanya terancam demi menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dikejar-kejar oleh kaum kafir Quraisy untuk dibunuh. Kisah ini berawal dari keikutsertaan Abu Bakar bersama Rasulullah SAW sebelum meninggalkan kota Makkah. Saat orang-orang kafir Quraisy yang berniat memenggal kepala Rasulullah kehilangan jejak dan hanya menemukan seorang pemuda yang bernama Ali bin Abi Thalib di bilik Rasul. Abu Bakar mendampingi Rasul bersembunyi di gua kecil di Bukit Thur. Abu Bakar begitu setia mendampingi Nabi SAW menginap di dalam gua. Sebelum memasuki gua, Abu Bakar dengan ikhlas dan sigapnya mengecek dan menutup lubang-lubang yang ada di dalam gua agar mereka terhindar dari binatang buas. Di dalam gua, mereka sepakat untuk bergantian berjaga. Dalam tidurnya, Rasulullah SAW melabuhkan kepalanya di pangkuan sang sahabat di dalam gua yang dingin dan remang-remang. Tiba-tiba seekor ular mendesis keluar dari salah satu lubang yang belum ditutup oleh Abu Bakar. Abu Bakar menatapnya waspada. Ingin sekali ia menarik kedua kakinya untuk menjauh dari hewan berbisa ini. Namun keinginan itu dienyahkan dari benaknya karena tak ingin mengganggu tidur Rasulullah SAW. Bagaimana mungkin ia tega membangunkan kekasih Allah itu? Abu Bakar menutup lubang itu dengan salah satu kakinya. Lalu ular itu menggigit pergelangan kakinya. Tapi kakinya tetap saja tak bergerak sedikit pun dalam hening. Sekujur tubuh Abu Bakar terasa panas ketika bisa ular menjalar cepat di dalam darahnya. Abu Bakar tak kuasa menahan isak tangis ketika rasa sakit itu tak tertahankan lagi. Dan tanpa sengaja air matanya menetes mengenai pipi Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam yang tengah berbaring. Rasulullah terbangun. "Wahai hamba Allah, apakah engkau menangis karena menyesal mengikuti perjalananku?" Demikian disampaikan Rasulullah. "Tentu saja tidak ya Rasul. Saya ridho, saya ikhlas mengikutimu kemanapun engkau akan jalan." Demikian Abu Bakar menjawabnya. "Lalu, kenapa engkau menangis?" Demikian sabda Rasulullah. "Wahai Rasul, seekor ular baru saja menggigit kakiku. Lalu bisanya menjalar begitu cepat ke dalam tubuhku. Dan aku tak kuasa menahan sakit. Aku menangis. Lalu air mataku jatuh di pipimu." Sesaat kemudian, Rasulullah berbicara dengan ular itu. "Wahai ular, tahukah kamu, jangankan daging atau kulit Abu Bakar, rambut Abu Bakar pun haram kau makan." Inilah dialog Rasulullah dengan ular tersebut yang menjadikan mukjizat bagi beliau, sehingga Abu Bakar mampu mendengarnya. Ular pun kemudian menjawab, "Ya, aku mengerti. Bahkan sejak ribuan tahun yang lalu ketika Allah mengatakan, 'Barang siapa memandang kekasihku Muhammad fi ainil mahabbah,' atau dengan mata kecintaan, aku anggap cukup untuk mengantarkan dia ke surga." Demikian diucapkan oleh ular tersebut. "Ya Rob, berikan aku kesempatan yang begitu cemerlang dan indah itu. Aku ingin memandang wajah kekasihmu fi ainal mahabbah," kata ular ini kepada Allah. Lalu Allah menyampaikan, "Silahkan pergi ke Jabal Thur. Tunggu di sana, kekasihku akan datang pada waktunya. Ribuan tahun aku menunggu di sini. Aku didera oleh kerinduan untuk menjumpai engkau, wahai kekasih Allah. Tapi sekarang ditutup oleh kaki Abu Bakar. Maka ku gigitlah dia. Aku tidak ada urusan dengan Abu Bakar. Aku ingin ketemu engkau, wahai kekasih Allah." Itulah yang diungkapkan oleh ular tersebut. Lalu Nabi mempersilahkan melihat wajahnya. Lihatlah wajahku, wahai ular." Demikian kata Rasulullah. Setelah itu terlaksanalah hajat ular tersebut. Tanpa menunggu waktu, dengan penuh kasih sayang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meraih pergelangan kaki Abu Bakar dengan mengagungkan asma Allah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap bekas gigitan ular itu dengan ludahnya. Maha suci Allah, seketika rasa sakit itu hilang tak berbekas. Gua Thur kembali senyap. Kini giliran Abu Bakar beristirahat dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjaga. Dan Abu Bakar menggeleng kuat-kuat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menawarkan pangkuannya untuk beristirahat. Tak akan rela dirinya membebani pangkuan penuh berkah itu. Nah pemirsa, sekarang Anda tahu siapa perindu Rasulullah, penggigit Abu Bakar As-Siddiq. Ternyata adalah seekor ular yang sudah bertahun-tahun merindukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena cintanya Abu Bakar sebagai sahabat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau melindungi Rasulullah dari serangan-serangan apapun, serangan musuh-musuh Rasulullah, termasuk juga diantaranya adalah serangan seekor ular. Nah, ada beberapa ibroh yang bisa kita ambil dari tayangan hari ini. Yang pertama adalah sahabat Rasulullah
betul-betul all out mendukung, memberikan support kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya harta benda, tetapi jiwa dan raga dipersembahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah sosok Nabi, sosok utusan Allah yang dicintai oleh semuanya. Bukan saja manusia yang merindukan, tetapi hewan pun merindukan beliau. Nah, kalau Anda ingin tampilan kisah berikutnya, lakukan like, komen, share, dan subscribe. Lalu bunyikan loncengnya. Terima kasih. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.